Sampai kasarnya jika anjing menggonggong memberikan satu ilmu, terima dibanding daripada seseorang yang kelihatannya alim, orang yang berilmu tapi obrolannya nggak manfaat. بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemarin kita telah ngebahas tentang orang yang telah diberikan umur, menjaga umurnya dalam taat ibadah kepada Allah. Yang sekarang kita masuk ke dalam hadis yang keempat. Al-hadithur rabi'. An Abi Ibrahim an Alqamah an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'allama baban minal ilmi yantafi'u bihi fi akhiratihi wa dunyah. Di sini dijelaskan dari Syekh Ibrahim, dari Syekh Alqamah, dari Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berkata, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang mempelajari satu bab ilmu, tentang mempelajari satu bab ilmu yang ia mendapat manfaat dengan ilmu itu dalam urusan akhirat dan duniawinya. Setiap ilmu yang membawa satu manfaat untuk di dalam kehidupan kita, maka inilah ilmu yang diajarkan dan yang diharuskan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam awal pertama kali menerima wahyu, yang kita tahu betul di sana diperintahkan oleh Allah, dititipkan ayat tersebut lewat malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Iqra bismi rabbikal ladzi. Kenapa sih yang dikatakan Iqra? Kenapa enggak yang dikatakan tentang cerita dulu, atau tidak tentang neraka dan syurga? Tidak yang diceritakan tentang bagaimana akhirat, tapi yang diceritakan Allah menitipkan firman Allah berupa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bahwasanya Allah memerintahkan, memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidak akan seseorang masuk ke dalam syurga tanpa dia mengetahui tentang ilmu. Berarti kewajiban setiap manusia menuntut ilmu, baik yang muda, yang anak-anak sampai yang sudah tua. Tidak ada batasan umur tatkala mereka untuk menuntut ilmu. Setiap kehidupan harus ada ilmu. Mau makan ada ilmunya. Apa ilmunya? Mau masak ada ilmunya. Mau hitung-hitungan ada ilmunya. Mau mempelajari kehidupan ada hitungannya. Semua ada ilmu. Baik itu di dalam diri pribadi maupun di dalam rumah tangga. Baik di dalam kehidupan sehari-hari maupun di luar kehidupan kita. Masuknya kita ke kehidupan orang juga harus ada ilmu. Rumah tangga ada ilmunya. Mendekatkan diri untuk mengkhidbah atau kita mengenal seseorang itu ada. Tapi yang di sini diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan memberikan orang itu pahala kebaikan baginya berupa umur di dunia selama 7.000 tahun. Orang yang menuntut ilmu dan ilmu itu manfaat baik di dunia sampai ke akhirat, maka orang tersebut wajib mendapatkan pahala sebesar 7.000 tahun. Ada umur kita sampai 7.000 tahun. Ini sekarang kita lagi nuntut ilmu. Sekarang kita mendapatkan pahala 7.000 tahun.
Gak semangat aminnya. Ya udah kalau gitu setahun aja dah. Tapi yang dapat 7.000 tahun yang bagaimana, Bib? Orang yang mengamalkan ilmu tersebut. Bukan hanya orang yang mendengarkan ilmu terus dapat pahala 7.000 tahun ilmunya nggak dipakai. Ini kan juga enak juga ya, kita duduk nuntut ilmu 7.000 tahun pahala hilang, pahalanya nambah, kan begitu. Ntar keluar dosa lagi, kan begitu kan. Ilmu yang diberikan ilmu tersebut manfaat. Ilmu tersebut dipakai. Kalau ilmunya nggak dipakai, ya sama juga bohong. Kan begitu. Jadi setiap tuntutan ilmu yang kita pelajari insya Allah bisa manfaat buat kita dunia akhirat. Amin ya rabbal. Dan di mana ia berpuasa di siang harinya dan beribadah di malam harinya dalam keadaan diterima tanpa ditolak. Orang yang nuntut ilmu udah dapat pahalanya diganjar 7.000 tahun. Yang kedua, seperti siangnya dia ibadah, siangnya dia berpuasa, malamnya dia beribadah kepada Allah dan itu diterima oleh Allah tanpa ditolak. Berarti nikmatnya seseorang untuk duduk di majlis ilmu, yang pertama orang tersebut bisa datang ke majlis ilmu, yang pertama hidayah. Hidayah. Seseorang akan datang ke majlis ilmu karena itu tarikan Allah lewat hidayahnya agar Allah kumpulkan dia di dalam majlis yang mulia. Ada orang yang tahu ada ilmunya. Contohnya di masjid ini kan ada kajian-kajian kan ada di masjid ini. Tatkala yang datang ke majlis ini, mereka orang yang dituntun oleh Allah untuk dalam ke majlis ilmu ini. Maka ringankan langkah kaki untuk mencari keridhaan Allah lewat majlis-majlis ilmu. Insya. Kadang kan sekarang orang nuntut ilmu mah milih-milih. Milih-milih. Ini siapa nih ustadznya? Oh yang ini. Oh, enggak ada ah. Enggak asik. Lihat yang ini. Oh ini mancung nih, oke lah. Nabi SAW mengatakan jangan lihat siapa yang bicara, tapi lihat apa yang dibicarakan. Seandainya keluar dari anak umur 1 tahun dia belum bisa ngomong, dia punya ilmu sampai kepada kita, jalanin ilmu tersebut jika ilmu itu manfaat. Sampai kasarnya jika anjing menggonggong memberikan satu ilmu, terima dibanding daripada seseorang yang kelihatannya alim, orang yang berilmu tapi obrolannya nggak manfaat. Contoh lagi, ilmu dunia sama ilmu akhirat ini bisa dipakai, salah satunya bisa saling menjerumuskan. Kita taklim masalah akhirat, qiraatul Quran, betul ya? Kita dakwah di jalan Allah. Ada orang yang tatkala saat ada dokter ilmu dunia ya, dokter ilmu, kita kalau sakit larinya kemana? Kan nggak mungkin ke Habib, nggak mungkin ke Ustadz Naim, karena kita nggak ada yang praktek ahli hikmah, kan begitu? Datangnya kemana? Dokter. Ilmu dunianya manfaat. Ada seorang qiraatul Quran, qori lah yang kita kenal, qori. Belajar ilmunya ilmu apa? Akhirat. Ada yang akhirat membawa masuk ke dalam neraka, ada ilmu dunia yang bawa masuk kita ke dalam surganya Allah. Kok bisa, Bib? Orang yang belajar ilmu akhirat tapi dia masuk ke dalam neraka. Contoh, dia tahu ilmunya qiraatul Quran, dia tahu dia sebagai qori, suaranya bagus dan itu maharatnya benar. Saat dia diundang minta DP, minta mau seminggu mau acara bayar full. Kalau nggak dibayar full kita nggak datang. Ilmu akhiratnya kepake nggak? Ilmu akhiratnya kepake nggak? Ada seorang dokter yang hidupnya dia ikhlaskan untuk masyarakat. Pak, Bu, jika membutuhkan saya 24 jam ketok rumah saya. Nah ini dokter setiap diketok,
Pak dokter, suami saya gatal-gatal jam 2 malam. Dokter nurutin, datang ke rumahnya, dilihat, oh ini salapnya, ini obatnya, ikhlas, dikasih duit nggak mau. Enggak Pak, Bu, tadi pegang aja, ini saya lillah wa fillah untuk memberikan obat ini. Akhiratnya dapat nggak? Dunianya dapat nggak? 2 pahala yang besar di hadapan Allah. Paham sampai sini? Sudah paham sampai sini? Kalau sudah